Halo Pisces, ketemu lagi di channelnya Mailah Tarot. Pisces, apa kabar kamu hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat, tak kurang suatu apapun, dan selalu bahagia. Amin. Baik. Pisces, hari ini kita mengangkat judul yaitu ada hikmah di balik kesedihan hatimu ini. Oke Pisces, konsentrasi. Lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Semoga temanku Pisces bisa terhibur dan bisa bijaksana dalam menyikapi video kita kali ini. Dan di sini, aku nggak bosan-bosan ngingatin bahwa ini hanyalah sebuah pembacaan energi. Bukan sesuatu yang pasti. Karena sesuatu yang pasti hanya milik Tuhan semesta alam. Oke Pisces, kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Page of Cups. Kartu kedua. Di sini ada Six of Cups. Kartu ketiga. Di sini kita punya Five of Swords. Kartu keempat. Di sini ada Four of Cups. Kartu kelima. Di sini kita punya The Hangman. Dan kartu yang keenam, di sini ada Two of Wands. Oke, sedangkan bottom of the deck kita kali ini, di sini kita punya The Fool. Oke, Pisces, konsentrasi, lihat, dengar, dan rasakan, serta pikirkan orang yang kamu fokuskan saat ini. Oke, kita mulai dengan bottom of the deck kita kali ini. Di sini kita punya The Fool. Nah, ini menggambarkan sebuah fase baru. Ada siklus baru di dalam kehidupanmu, di mana akhirnya kamu bisa benar-benar membawa kehidupanmu di sebuah fase di mana kamu benar-benar bisa optimis, penuh semangat, dan sangat membuka pikiranmu. Sangat positif di dalam menilai, melihat, memutuskan segala apapun yang terjadi di dalam kehidupanmu dengan sudut pandang yang benar-benar terbuka dan sangat berkembang. Sehingga hal inilah yang akhirnya banyak membawa begitu besarnya perubahan terjadi di dalam setiap apapun kehidupanmu. Dan tentunya fase baru ini memang tidak datang dengan sendirinya. Ini karena kamu jemput. Ini karena kamu ingin benar-benar melangkah pergi, keluar dari keadaan lamamu, keluar dari kesulitan-kesulitanmu, dan menuju situasi serta keadaan yang jauh lebih baik. Karena kenapa? Karena selama ini kamu benar-benar begitu tersayat sembilu, begitu perih, yang seolah-olah mengiris hati dan perasaanmu. Kenapa tidak? Ya. Kamu banyak mengalami yang namanya kekecewaan, kesedihan, kegagalan demi kegagalan. Dikarenakan mungkin begitu banyaknya hal-hal dan situasi yang sangat menyudutkanmu pada saat itu. Seperti adanya penipuan, seperti ada yang memanfaatkan, ataupun sikap pandangan dari orang-orang sekitar terhadap dirimu yang selama ini begitu negatif. Ditambah beberapa dari kamu, ya, ada yang mengalami kekecewaan karena sebuah pengkhianatan. Karena pasanganmu menghadirkan orang ketiga. Karena dia lebih memilih mencari pelarian, mencari pelampiasan di luar dari kamu. Entah dia sibuk bersama teman-temannya, sibuk dengan dunianya sendiri, ataupun sibuk dengan pekerjaan ataupun kegiatan-kegiatannya. Sehingga dia lupa bahwa harus memiliki waktu yang berkualitas, yang harus saling dibagikan untuk satu sama lainnya. Dan inilah beberapa kejadian yang sangat membuatmu begitu terluka. Tetapi apa mau dikata, semua sudah terjadi.
Inilah kenyataan. Inilah keadaanmu pada saat itu. Dan kamu tahu betul dan sadar betul. Mungkin beberapa dari peristiwa itu memang ada. Ya, mungkin di sana seperti karma, seperti balasan dari perbuatan burukmu, dari kesalahan yang kamu lakukan, dari sikap yang mungkin tidak tepat terhadap orang lain, ya, yang berasal dari dirimu. Makanya kamu sadar, mencoba menerima. Mungkin inilah balasannya, inilah karma, ya, yang pernah kulakukan di masa lalu. Nah, dengan kamu memahami itu, maka kamu mulai bisa nih, ya udahlah, kamu relakan, kamu ikhlaskan, ya, untuk pasangan yang lebih memilih orang lain, yang lebih memilih dunianya sendiri, ya kamu ikhlaskan. Kamu relakan dia berbahagia dengan pilihannya. Karena dengan kamu memaafkan, dengan kamu merelakan, tentunya situasinya akan menjadi lebih baik. Kamu bisa melangkah pergi, ya, meninggalkan lingkungan-lingkungan yang gak tepat, meninggalkan keadaan ataupun kegiatan yang keadaannya sudah gak bisa ditolerir lagi. Apa guna dipertahankan sebuah pekerjaan, sebuah kegiatan kalau lingkungannya toksik? Nah, makanya kamu mulai bisa berpandangan positif. Setelah terlepas dari hal itu semua dan kamu sadar, ya, masih banyak hal berguna dan hal yang baik yang bisa kamu lakukan di luar sana, di depan sana. Makanya nggak ada penyesalan. Ya, semua kamu terima dengan lapang dada. Makanya di sini menggambarkan sebuah siklus baru, sebuah fase baru di mana kamu mampu memulai kembali, menyusun kembali, menata kembali. Tentunya memang harus berani capek, harus berani lelah karena kita memulai dari awal. Jauh dari teman, sahabat, atau bahkan ditinggal pasangan. Tetapi nggak masalah. Yang jelas kita bisa berpandangan yang positif, menemukan kembali optimisme dan semangat, serta bukan tidak mungkin di depan perjalananmu kamu akan mendapatkan begitu banyak hal baik dan peluang serta kesempatan untuk kamu benar-benar bisa merubah kehidupanmu menjadi lebih baik, lebih sukses, lebih bahagia daripada sebelumnya. Oke, itulah bottom of the deck kita kali ini. Kita mulai dengan kartu pertama. Di sini kita punya Page of Cups. Nah, benar kan? Jadi, mulai ada keberuntungan. Mulai ada hal-hal baik. Mulai ada peluang dan kesempatan yang datang ke dalam kehidupanmu untuk kamu benar-benar bisa membenahi kehidupanmu. Dan ini semua mungkin dikarenakan kamu tidak ada lagi keraguan-raguan di dalam menatap masa depan tanpa lagi menoleh ke belakang. Tak ada lagi keraguan-raguan di dalam melakukan, bertindak, mengerjakan hal-hal yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Dan serta tidak ada lagi keraguan-raguan, ya, di dalam menerima kenyataan, di dalam memaafkan keadaan, ataupun di dalam, ya, mengucapkan kata maaf di dalam hatimu untuk siapapun yang pernah menyakitimu. Sehingga kamu bisa berpikir dengan lepas, dengan bebas, melakukan tindakan, melakukan langkah dengan begitu nyaman dan tenang. Dan akhirnya keberuntungan demi keberuntungan hadir ke dalam kehidupanmu. Dan hal inilah mungkin yang nantinya akan membawa kehidupanmu menjadi jauh lebih baik. Oke, jadi apapun yang terjadi, ya, entah itu susah, entah itu senang, entah itu sedih, entah itu bahagia, semua itu hanyalah titipan. Dan apa yang terjadi di dalam kehidupan kita, itu adalah titipan yang paling pantas kita terima. Karena Sang Pencipta dan alam semesta, ya, tentunya tidak akan salah di dalam menitipkan rezekinya kepada kita. Rezeki ada dalam bentuk kesedihan dan ada dalam bentuk kebahagiaan.
Tetapi bagaimana cara kita menerimanya, bagaimana cara kita memandang dan menyikapinya, itulah hal yang terpenting. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang kedua. Di sini kita punya Six of Cups. Nah, ini adalah gambaran sebuah masa lalu, ya, yang mungkin gambaran inilah yang akhirnya membuat kamu begitu sadar dan mengerti, ya, bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan kita hari ini itu adalah cerminan, ya, dari perjalanan kita di masa lalu. Oke? Nah, jadi jika kita mengalami kesedihan, kekecewaan, ya, hari ini, ya mungkin itulah cerminan dari kelakuan kita, dari perbuatan kita di masa lalu. Oke? Nah, tetapi jika kita merubahnya semua hari ini, lakukan yang terbaik, tidak lagi menyinggung perasaan orang lain, tidak lagi melukai hati siapapun, maka cerminan kita di masa depan adalah hal-hal indah, hal-hal terbaik yang nantinya akan kita dapatkan dari balasan dari perbuatan kita hari ini. Jadi segera, ya, lakukan yang terbaik, jadilah versi terbaikmu dan selalu berpandangan positif. Maka hal-hal hebat, hal-hal terbaik tentunya di luar sana akan kamu temukan kembali untuk hidupmu. Oke, kita lanjut. Ke kartu yang ketiga. Di sini kita punya Five of Swords. Nah, benar kan? Jadi memang kekalahan, ya, kekecewaan, kegagalan, ya, itu adalah situasi yang tidak baik-baik saja. Semua orang pasti tidak ingin mengalami hal itu. Oke? Nah, tetapi kita tidak akan bisa menghindar, ya, dari apa yang dititipkan, dari rencana Sang Pencipta terhadap diri kita. Jadi teruslah berpandangan positif, teruslah menyikapinya dengan terbuka, dengan tenang, maka situasi yang tidak baik-baik saja bukan tidak mungkin kita akan bisa merubah, kita akan bisa membawa kehidupan kita ke arah yang lebih baik lagi, ke arah situasi dan keadaan yang lebih bisa kita kendalikan nantinya. Jadi semuanya ada pada mindset, ada pada cara berpikir dan cara kita menyikapi hal apapun yang ada di dalam kehidupan kita. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang keempat. Di sini kita punya Four of Cups. Nah, tentunya ya, setelah mengalami situasi yang tidak baik-baik saja, situasi yang gak nyaman begitu ya, pandangan, sikap orang yang sangat melelahkan, membuat kita capek karena begitu negatif ya, tentu kita akan jenuh, kita akan bosan ya, kita akan benar-benar boring, suntuk begitu ya. Nah, tetapi memang hal itu, fase itu memang harus kita lalui. Ya, jika kita tidak melalui fase itu, maka kita tidak akan bisa berbenah diri. Maka kita tidak akan bisa menjadi versi terbaik kita hari ini. Ya, jadi itu memang perjalanan, itu adalah siklus perputaran roda kehidupan yang ada dan wajib kita jalani, wajib kita terima dan kita hargai. Tetapi di balik itu semua banyak makna, banyak pelajaran berharga yang bisa kita petik, yang bisa kita ambil untuk langkah kita ke depan agar menjadi lebih baik, agar kita tidak mengalami kegagalan, kesalahan, ya, kesedihan yang sama seperti yang terjadi di dalam kehidupan kita di masa lalu. Oke ya, kita lanjut. Ke kartu yang kelima. Di sini kita punya The Hangman. Nah, benar kan? Jadi perlu adanya kita mampu melihat, memandang, memutuskan segala sesuatu itu dari sudut pandang yang berbeda. Ya, dari sudut pandang yang benar-benar positif dan terbuka. Sehingga hal itulah yang akan membawa perubahan terutama pada diri kita, pada cara berpikir kita. Kalau cara berpikir kita sudah positif, sudah baik, maka hal apapun akan bisa kita lewati dan kita atasi. Maka tidak akan ada permasalahan yang tidak bisa diselesaikan. Semuanya akan menemukan jalannya.
Semuanya pasti ada jalan keluarnya. Makanya ini menggambarkan sebuah perubahan besar terjadi di dalam dirimu. Ya, karena kamu sudah mampu melihat segala sesuatu dari sudut pandang yang benar-benar berbeda, yaitu positif, terbuka, dan sangat berkembang. Ya, kita lanjut ke kartu yang terakhir. Di sini kita punya Two of Wands. Nah, jadi akan ada kesuksesan, akan ada keberhasilan, dan akan ada kebahagiaan yang akan kamu raih dan akan segera kamu hadirkan kembali ke dalam kehidupanmu. Karena apa? Karena kegagalanmu di masa lalu, ya, kekecewaanmu di masa lalu, kesedihanmu di masa lalu mampu kamu jadikan pelajaran yang berharga. Ya, sehingga kamu akan benar-benar sukses, berhasil, dan bukan tidak mungkin kamu akan benar-benar menjadi seseorang yang begitu happy, begitu bahagia, karena mungkin kamu akan dipertemukan dengan seseorang yang sangat spesial, seseorang yang jauh lebih baik daripada mantan-mantanmu selama ini. Oke, itulah saya kira pembacaan kita kali ini, Pisces sahabatku, dan semoga teman-temanku Pisces ya benar-benar akan mampu terus menatap ke depan, terus menjadi versi terbaik ya, dan mampu mengambil langkah terbaik hari ini. Ya, walaupun perih, walaupun luka yang mengiris hati, perasaan, dan pemikiran. Tetapi hal itu benar-benar adalah sebuah proses yang harus kamu lewati. Dengan kamu melewati prosesnya dengan baik, maka bukan tidak mungkin kebahagiaan, keberhasilan, dan kesuksesan akan benar-benar terjadi dan kamu raih di dalam kehidupanmu. Semoga ya, kita ketemu lagi di video selanjutnya. Sampai jumpa. Dadah.